Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari, NPM 1811060087, kelas Biologi B, mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu yaitu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum. Apa sih jenis-jenis kurikulum itu? Nah, permasalahan yang akan dibahas yaitu yang pertama jenis-jenis kurikulum. Selanjutnya keutamaan dan kelemahan jenis-jenis kurikulum. Dan yang ketiga, faktor-faktor organisasi dalam kurikulum. Apa sih jenis-jenis dari kurikulum? Nah, jenis-jenis dari kurikulum yaitu ada tiga. Yang pertama itu open kurikulum atau disebut dengan kurikulum terbuka. Nah, guru-guru ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Jadi, open kurikulum itu kurikulum yang terbuka. Selanjutnya, closed kurikulum. Apa sih closed kurikulum ini? Closed kurikulum ini kurikulum tertutup. Yang berarti kurikulum ini sudah ditentukan secara pasti, mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi, sehingga guru ini tinggal melaksanakan apa adanya. Selanjutnya, quiz kurikulum. Apa sih quiz kurikulum? Quiz kurikulum ini kurikulum terbimbing. Artinya, kurikulum ini setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar ini telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Selanjutnya, yaitu Natition mengatakan bahwa jenis-jenis kurikulum ada tiga. Apa sih? Yang pertama, Separated Subject Kurikulum. Apa sih Separated Subject Kurikulum? Nah, Separated Subject Kurikulum ini jenis kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Jadi, istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran yang terpisah atau bisa dikatakan tidak menyatu. Kenapa demikian? Karena data-data pelajaran yang disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Penyusunannya ini didasarkan atas pengalaman dan kebudayaan umat manusia sepanjang masa, lalu disederhanakan dan disusun secara logis, kemudian disesuaikan dengan umur dan perkembangan anak didik. Nah, selanjutnya, korelatif kurikulum. Korelatif kurikulum itu apa sih? Korelatif kurikulum ini kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Nah, jadi jenis kurikulum ini di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Nah, mata pelajaran ini dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa, sehingga yang satu memperkuat yang lain, yang satu melengkapi yang lain. Jadi, mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Yang terakhir yaitu integrated kurikulum atau bisa disebut dengan kurikulum yang dipadukan. Apa sih ini jenis organisasi ini kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan dalam arti menghapuskan segala pemisahan dari bermacam-macam mata pelajaran yang lepas-lepas. Dengan kata lain, penyajian bahan pelajaran dalam bentuk keseluruhan ini pada jenis kurikulum ini diutamakan pencapaian tujuan, yaitu membentuk manusia dalam kepribadian yang bulat atau integratif dan harmonis. Selanjutnya, pengorganisasian bahan pada jenis kurikulum ini didasarkan atas tiga unsur atau segi. Yaitu apa saja sih? Yang pertama, unsur aktivitas anak atau catered kurikulum. Yang kedua, unsur sosial. Dan yang terakhir yaitu unsur minat dan kebutuhan anak. Dalam perumusan ini serta penyusunan bahan pengajar yang hendak dituangkan dalam kurikulum, integras hendaknya menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan erat antara pelajar di sekolah dengan masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai, kebutuhan dan minat anak didik harus tercermin atau digariskan di dalam kurikulum integrasi itu. Dan yang ketiga, setelah itu, maka murid sanggup menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Program kegiatan yang dirumuskan hendaknya dapat mengembangkan seluruh pribadi anak didik, baik jasmani, emosi, sosial, dan intelektual. Dan yang terakhir, hendaknya dapat bertanggung jawab dan bersifat sosial. Selanjutnya, keutamaan dan kelemahan jenis-jenis kurikulum. Apa saja sih
Yang pertama, Saparata Sabci Kurikulum. Nah, Saparata Sabci Kurikulum ini memiliki keunggulan atau kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan organisasi Saparata Sabci Kurikulum. Apa sih keunggulannya itu? Yang pertama itu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Dan yang kedua itu organisasi kurikulum ini dibentuk mudah dan sederhana. Yang ketiga, mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Dan yang terakhir, memudahkan guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Saparata Sabci Kurikulum ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis. Dan yang kedua, kurang perhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, cenderung statis dan ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, kurikulum bentuk ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain. Selanjutnya yaitu correlate kurikulum atau disebut dengan kurikulum korelatif atau pelajaran yang saling berhubungan. Memiliki kelemahan dan kelebihan, yaitu yang pertama, keunggulannya ini bahan pelajaran disajikan akan lebih dipahami. Dan yang kedua, pemahaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas. Yang tiga, minat murid untuk mempelajari bahan pelajaran bertambah, sehingga ia pun dapat mengasosiasikan pengetahuan yang diperoleh. Dan yang terakhir itu bahan yang disajikan ini lebih jelas dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Adapun kelemahannya dari correlate kurikulum ini, yang pertama yaitu kurikulum ini berbentuk pada hakikatnya masih bersifat subjek korelatif dan belum memiliki bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik, serta masalah-masalah kehidupan sehari-hari ini. Penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup yang lebih luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. Selanjutnya itu yang terakhir kurikulum atau kurikulum yang dipadukan, memiliki keunggulan atau kelemahan. Apa saja sih faktor-faktor organisasi dalam kurikulum itu? Yaitu ada scope ini atau ruang lingkup kurikulum. Nah, berkenaan dengan ruang lingkup kurikulum atau bahan pengajaran yang harus diliputi. Nah, scope ini menentukan apa yang harus dipelajari. Biasanya yang menentukan scope ini termasuk squad bisa disebut dengan urutan, yaitu para ahli pengemban kurikulum dibantu oleh ahli disiplin ilmu yang bekerja sebagai panitia yang diangkat oleh pemerintahan, dan juga pengarang buku, penyusun program latihan atau kursus. Selanjutnya, squads atau urutan. Nah, squads ini menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Squads ini berkaitan dua hal, yaitu yang pertama urutan isi atau bisa disebut dengan bahan pelajaran, dan yang kedua itu urutan pengalaman anak dalam menghadapi bahan pelajaran tertentu. Selanjutnya itu kontinuitas. Dengan kontinuitas dimaksud bahwa bahan pelajaran ini senantiasa meningkat dalam keluasan dan kedalamannya. Selanjutnya ada integrasi. Adanya fokus bahan pelajaran terpadu berupa konsep prinsip, masalah membuka kemungkinan menggunakan berbagai disiplin secara fungsional. Nah, selanjutnya itu keseimbangan. Keseimbangan di sini dipandang dari dua segi, yaitu yang keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan yang kedua keseimbangan cara atau proses belajar. Yang terakhir, distribusi waktu. Nah, distribusi waktu ini yakni mengenai beberapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan beberapa kali seminggu dan beberapa lama tiap pelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.